Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa bahagia Allahu Akbar. Alhamdulillah kalau kita dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, itu yang diinginkan ya untuk kebaikan kita semua. Ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu, silakan. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris silakan, siapa yang tidak hadir nak? Hadir semua. Hadir semua. Alhamdulillah berarti semuanya hadir, cukup berarti kalian nak ya. Sebelum kita mulai belajar, kita pemanasan terlebih dahulu. Ibu akan memutarkan sebuah video inspiratif yang mungkin bisa menginspirasi kita semua ya. Saksikan ya. Perhatikan, boleh lihat dalam buku putar. Badannya miring aja nak, silakan seperti itu. Silakan. Perhatikan video ini. Bolehkan kembali tempat duduk, silakan. Nanti buat cari makan sebentar ya. Jadi
inspiratif tadi, saya akan ceritakan singkat tentang perjuangan seekor anak burung yang sedang mencari makan. Di mana di awal anak burung selalu gagal saat mencari makan. Mereka mencari makannya di tepi pantai, ya. Nah, mereka selalu terhempas oleh ombak yang datang seperti itu ya. Tapi si anak burung di awal juga sudah merasa menyerah, ya, karena dia sudah tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Karena tuntutan hidup, kalau tidak makan ya mati, kalau mau hidup ya harus mencari makan, seperti itu. Mau tidak mau, si anak burung berpikir membangun lagi motivasinya, ya, agar bisa mencari cara bagaimana bisa mencari makan di antara deburan ombak. Nah, pada saat itu dia melihat sekawanan kerang yang berwarna oranye, ya. Dia melihat kawanan kerang itu sedang menggali tubuhnya di setengah pasir. Nah, pada saat yang bersamaan datanglah ombak yang menghantam mereka. Nah, si anak burung langsung cepat-cepat mengikuti apa yang dilakukan oleh kawanan kerang tersebut. Dia mengemudinya setengah di dalam pasir. Pada saat ombak datang, yang ajaibnya si anak burung tidak terhempas oleh ombak. Nah, akhirnya dari itu dia tahu bahwa untuk mencari makan di tepi pantai adalah dengan cara pada saat ombak datang dengan cara mengubur dirinya di setengah di dalam pasir seperti itu, ya. Nah, ini akhirnya bisa mencari makan. Dia tidak hanya mencari makan untuk dirinya sendiri, tapi mencari makan untuk siapa? Untuk keluarganya juga bisa seperti itu. Nah, video ini seharusnya menginspirasi kita bagaimana ya caranya mencapai cita-cita. Kalau kita gagal di awal, ini harus tetap optimis, ya. Optimis, berusaha terus bagaimana cara menggapai cita-cita kita. Jangan sampai satu kali gagal, akhirnya akhirnya merasa kecewa, langsung tidak mau lagi. Nah, ini tidak boleh nih. Jadi mengajarkan kepada kita untuk selalu berusaha, ya, mencari cara menggapai cita-cita. Nah, semoga video singkat tadi bisa menginspirasi kita semua, terutama kalian yang sedang mengejar cita-cita sekarang, ya, kan bertambah SMA, nanti kedepannya harus mengejar cita-cita, ya. Baik, sekarang selanjutnya ini akan saya sebelum masuk materi, ya, materi kita hari ini, Ibu akan menanyakan, kira-kira ada tidak pekerjaan rumah, ya, yang ternyata di dalamnya ada langkah-langkah atau prosedur? Ada atau tidak, nak? Ada, ya. Sekarang Ibu mau tanya, siapa yang bisa menyebutkan langkah-langkah pekerjaan rumah? Siapa yang bisa tulis tangan, nak? Saya, Bu. Silakan. Baca kan, nak? Pekerjaan rumah apa, nak? Cara mencuci baju. Betul sekali. Itu ada langkah-langkahnya. Ada langkah-langkahnya. Yang pertama apa? Ingat saja apa yang kau lakukan di rumah. Pertama, masukkan air ke ember. Iya. Kedua, pisahkan baju kotor dengan yang tidak kotor. Iya. Ketiga, cuci, bilas, lalu jemur. Apa? Cuci, bilas, lalu jemur. Boleh, sudah mulai bagus, tapi ada yang bisa memperbaikinya tidak? Bagaimana cara mencuci pakaian? Siapa yang bisa beri tangan, nak? Oh iya, silakan. Caranya, langkahnya, nak, apa saja, nak? 1. Ya. Masukkan air ke ember. Iya. 2. Pisahkan baju yang luntur Iya, dengan yang tidak. 3. Cuci baju. Nah. 4. Masukkan deterjen. Nah. 4. Cuci baju, bilas, dan jemurkan. Nah, betul. Jawabannya jadi sudah benar, ya. Benar, nak, ya. Jadi urutan mencuci baju itu, ya. Yang pertama, ambil air, masukkan ke dalam ember. Setelah itu, masukkan deterjen. Nah, setelah masukkan deterjen, baru pisahkan dulu pakaian yang luntur dengan yang tidak luntur. Seperti itu. Baru kita cuci, setelah kita cuci, bilas sampai bersih, dan kita jemurkan. Nah, itulah. Jadi, pekerjaan rumah sehari-hari ternyata bisa dijadikan sebuah
seperti itu. Nah, jadi ketahuan sekarang siapa yang sering mencuci, siapa yang tidak mencuci, itu ketahuan dari cara dia mengungkapkannya seperti itu ya. Nah sekarang ya tidak apa-apa, nanti kalau di rumah cuci baju ya seperti itu ya nak ya. Nah silakan ya. Ada lagi enggak? Nah pekerjaan rumah yang ternyata ada prosedur di dalamnya. Ada ya. Siapa yang bisa? Tulis tangan. Coba aja, silakan nak. Ini cara apa? mie goreng. Cara memasak mie goreng, betul sekali. Apa langkah-langkahnya nak? Pertama, masukkan air ke dalam wajan. Iya. Kedua, rebus air hingga mendidih. Betul. Ketiga, bungkus mie goreng. Iya. Ambil mie dan taruhkan ke dalam air yang sudah mendidih. Kemudian Kelima, tiriskan mie yang sudah masak dan taruh ke dalam piring. Iya, letakkan ke dalam piring. Sesudah itu buka bungkus Bumbunya. Buka bungkus bumbu Ya. dan dicampurkan ke dalam mie goreng dan mie goreng pun siap dihidangkan. Iya, betul sekali jawaban dari Raja. Jadi urutannya di dalam membuat mie goreng ini masakan yang sudah semua orang tahu ya. Yang pertama, panaskan dulu air di dalam wajan. Setelah mendidih, masukkan mie-nya, tunggu sampai matang, kemudian angkat ya dan tiriskan, baru masukkan bumbunya. Kemudian baru dihidangkan. Nah, jadi ternyata pekerjaan rumah sehari-hari itu ya ada prosedurnya tanpa kita sadari seperti itu. Nah baik, pertanyaan ibu tadi ada hubungannya dengan materi yang akan ibu sampaikan. Materinya ibu kan tuliskan ya. Mengembangkan teks prosedur ya. Kalau perhatikan dulu, mengembangkan teks prosedur berarti kita nanti akan membuat sebuah teks prosedur ya. Walaupun tidak terlalu panjang, tapi kita akan membuat teks prosedur. Baik, saya akan tayangkan video pembelajaran tentang mengembangkan teks prosedur. Tolong perhatikan. Boleh yang duduknya ini, boleh ke Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita selalu sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menuliskan sebuah teks tidaklah segampang saat diucapkan. Banyak poin penting yang harus diikuti agar hasil penulisan teks menjadi lebih terukur, rinci dan jelas. Hal ini akan kita bahas pada materi kali ini, menyusun teks prosedur berdasarkan struktur dan kebahasaan. Berikut tahapan menyusun teks prosedur. 1. Menentukan topik terlebih dahulu sebelum membuat teks prosedur. Sebaiknya tentukan topik yang akan dibuat. 2. Menentukan tujuan teks prosedur. Berisi tujuan untuk memudahkan pembaca mendapatkan informasi dan langkah-langkah yang tepat. 3. Mengumpulkan informasi. Anda bisa mencari sumber informasi dari media cetak dan media elektronik. 4. Menyusun kerangka kalimat mengembangkan informasi ke dalam langkah-langkah koreksi dan revisi. 5. Menulis naskah teks prosedur secara utuh. Tahapan akhir adalah menuliskan naskah teks prosedur secara lengkap dan kalimatnya jelas. Berikut Ibu berikan contoh cara menyusun teks prosedur berdasarkan struktur. Tujuan. Teks ini bertujuan untuk memberikan kiat bagaimana cara menata rambut pendek. Langkah-langkah. 1. Keringkan dengan handuk. 2. Gunakan produk styling. 3. Blow dry dari akar rambut terlebih dahulu. 4. Tambahkan kesan bervolume. Penegasan ulang. Penataan rambut yang benar akan membuat penampilan kita semakin menarik. Kebahasaan teks prosedur ada 5. 1. Kata kerja imperatif. Keringkan rambut sambil dipijat. Gunakan produk styling. Gunakan sikat sisir bulat dan pengering rambut. Arahkan hair dryer ke bagian akar.
Gunakan sisir dengan ukuran yang besar, kembangkanlah dan glow rambut bagian depan. 2. Kata-kata teknis. Styling Hair Dryer Extra Glow Serum. 3. Kata penghubung. Setelah itu, arahkan hair dryer ke arah rambut. 4. Kata-kata persuasif. Produk perawatan rambut yang alami akan membuat rambut kamu terlihat bersinar dan indah. 5. Rincian benda. Gunakan sisir yang besar. Demikianlah materi hari ini tentang pembahasan teks prosedur. Semoga kalian dapat mengerti dari penjelasan tersebut. Aku akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah video pembelajaran tentang mengembangkan teks prosedur. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan ya. Boleh kita sama-sama melihat ya. Nah, pertama ini ya, materinya itu mengembangkan teks prosedur berdasarkan struktur dan kebahasaan ya. Jadi kita akan mengembangkan bagaimana cara membuat sebuah teks prosedur berdasarkan apa nak? Strukturnya, isi, struktur dan kebahasaan. Tuh ya. Karena minggu kemarin kita sudah belajar tentang struktur dan kebahasaan teks prosedur. Tuh ya. Kemudian ini langkah-langkahnya ada beberapa nih ya. Nah, di sini berikut tahapan menyusun teks prosedur. Yang pertama, silakan. Siapa yang mau membacakan? Tunjuk tangan. Silakan. Bacakan. Boleh ke sini kalau tidak kelihatan, boleh silakan, tidak apa-apa. Menentukan topik terlebih dahulu sebelum membuat teks prosedur. Sebaiknya tentukan topik yang akan dibuat. Betul. Jadi yang pertama, menentukan topik terlebih dahulu sebelum membuat teks prosedur. Sebaiknya tentukan topik yang akan dibuat. Jadi sebelum membuat teks prosedur harus tentukan sebuah topik. Topik ini tema, gitu ya. Jadi tentukan tema dulu, baru nanti semuanya akan berjalan, ya. Kemudian selanjutnya yang nomor 2. Nah ini. Boleh siapa yang mau membacakan, tunjuk tangan? Siapa? Restu silakan baca nak. Restu boleh ke depan kalau tidak kelihatan. Bacakan nak. Menentukan. Kelihatan enggak? Sini nak. Silakan. Menentukan pertanyaan teks prosedur berisi tujuan untuk memudahkan pembaca mendapatkan informasi dan langkah-langkah yang tepat. Betul. Jadi silakan duduk. Jadi yang kedua, menentukan tujuan teks prosedur berisi tujuan untuk memudahkan pembaca mendapatkan informasi dan langkah-langkah yang tepat. Nah, jadi kita di sini setelah menentukan topik atau tema, yang kedua apa nak? Menentukan tujuan. Tujuannya apa yang akan kita buat dalam teks prosedur tersebut, ya? Selanjutnya yang ketiga. Nah, ini yang ketiga. Coba, Ibu minta siapa yang mau membacakan, silakan. Akan, silakan. Ke depan, enggak apa-apa nak, kalau tidak terlihat. Kelihatan ya, alhamdulillah. 3. Mengumpulkan informasi Anda bisa mencari sumber informasi dari media cetak dan media elektronik. Iya, jadi nomor 3, mengumpulkan informasi. Anda bisa mencari sumber informasi dari media cetak dan media elektronik. Jadi yang pertama sudah tentukan tema, kemudian yang kedua apa tadi? Menentukan tujuan. Kemudian yang ketiga baru kita mulai mencari informasi. Ya, mencari informasi dari mana? Dari media massa, media cetak, atau dari internet, boleh seperti itu ya, untuk mencari mendapatkan sebuah teks prosedur. Kemudian selanjutnya, nah yang ini, kalau ini Ibu bacakan sendiri ya. Yang keempat, menyusun kerangka kalimat, mengembangkan informasi ke dalam langkah-langkah koreksi dan revisi. Nah,
Jadi keempat langkahnya itu kita membuat kerangka karangan. Jadi sebuah karangan yang bagus memang harus ada kerangkanya agar karangan kita itu menjadi lebih teratur ya. Kemudian selanjutnya, ini boleh kalian membacakannya. Dia bergantian sama ibu, silakan. Nah, ini yang kelima. Silakan tunjuk tangan siapa yang mau, nah. Coba silakan. Misalnya silakan, nah. Bacakan, nah. Boleh lihat ke sini. Bacakan, nah. 5. Menulis naskah teks prosedur secara utuh. Tahapan akhir adalah menuliskan naskah teks prosedur secara lengkap dan kalimatnya jelas. Iya, silakan duduk. Jadi tahapan yang terakhir adalah menulis. Sudah membuat kerangka, baru kita tuliskan berdasarkan kerangka karangan itu dikembangkan. Jadi saya mau tanya, urutan yang pertama apa, nak? Menentukan topik. Betul. Yang kedua, menentukan tujuan. Yang ketiga, mencari informasi. Yang keempat, membuat kerangka karangan. Yang kelima, baru mengembangkan kerangka karangan. Ya, menulisnya. Betul sekali ya. Jadi tolong diingatkan itu di langkah-langkahnya tidak sulit. Nah, ini saya berikan contoh lebih memudahkan. Saya yang akan membacakannya. Tolong perhatikan. Ya, ini kerangka karangannya. Bagaimana cara membuat teks prosedur, mengembangkan teks prosedur. Yang pertama ada tujuan. Teks ini bertujuan untuk memberikan kiat bagaimana cara menata rambut pendek. Jadi nanti kau tuliskan dulu, ya. Apa tujuan kau membuat teks prosedur itu? Kemudian yang kedua, langkah-langkah. Nah, ini poin yang terpenting adalah langkah-langkah. Yang pertama, keringkan dengan anduk. 2. Gunakan produk styling. 3. Blow dry dari akar rambut terlebih dahulu. 4. Tambahkan kesan bervolume. Kemudian yang terakhir, penegasan ulang. Penataan rambut yang benar akan membuat penampilan kita semakin menarik. Nah, dari kerangka 3 ini nanti dikembangkan menjadi sebuah teks prosedur seperti itu ya. Selanjutnya, ini tentang kebahasaan teks prosedur. Nah, itu. Ini ada berapa kebahasannya? Ada? 5. Ada 5. Jadi yang pertama, silakan. Siapa yang mau nak membacakan kembali? Ayo, semangat ini dong. Saya. Iya, coba Indah silakan yang nomor 1 nak, kata apa? Berdiri nak, silakan. 1. Kata kerja interaktif. Keringkan rambut sambil dipijat. Gunakan produk styling. Gunakan sikat sisir bulat dan pengerik rambut. Arahkan highlighter ke bagian akar. Gunakan sisir dengan ukuran yang besar. Kembangkan dan blow rambut bagian depan. Duduk silakan. Terima kasih. Kata kerja imperatif itu kata kerja sama kerja. Nah, di sini kata kerja yang mana? Kata keringkan. Yang kedua, gunakan. Yang ini juga gunakan. Kemudian ini arahkan. Yang ini gunakan lagi. Yang kemudian kembangkan. Itu kata perintah imperatif. Jadi di dalam teks prosedur banyak sekali menggunakan kata kerja perintah. Itu ya. Kemudian yang kedua, siapa yang mau membacakan silakan. Coba deh ya, silakan. Nomor 2 nak. Kata-kata teknis. Styling, hair dry, extra glow serum. Iya betul, kata-kata teknis itu styling, hair dryer, extra glow dan serum. Maksud kata teknis ini berarti kata-kata yang berhubungan dengan apa yang kita buat. Kalau itu berhubungan tentang rambut, cara menata rambut berarti yang digunakan. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, ini dibacakan kata penghubung. Setelah itu arahkan hair dryer ke arah rambut. Sekarang ibu mau tanya, dari kalimat itu yang mana menunjukkan kata penghubung? Apa coba? Raja, kata apa nak? Kata setelah itu arahkan hair dryer ke arah rambut. Aduh, kurang tepat nak. Apa nak Aulia? Setelah itu. Jadi kata setelah itu adalah kata penghubung. Benar Aulia nak ya? Bagus itu. Tidak apa-apa Raja, walaupun salah. Optimis terus ya nak ya. Seperti anak burung tadi. Walaupun salah di awal, tetap berusaha. Seperti itu ya. Jadi Aulia dari kata penghubung adalah setelah itu ya. Kemudian kata-kata persuasif. Saya bacakan, produk perawatan rambut yang alami
dan indah. Persuasif itu mempengaruhi, ya, mempengaruhi orang agar mau mengikuti kita. Nah, ini kalimatnya mempengaruhi, ya itu ya. Karena tugasnya kata-kata prosedur ini adalah mempengaruhi orang lain untuk mau mengikuti apa yang kita lakukan, seperti itu ya. Kemudian yang kelima, siapa yang mau membacakan silakan. Coba silakan. Baca bisa ada? Boleh. Ada apa nih? Silakan. Kalimat tentang benda. Rincian Tentang benda. Gunakan sisir yang besar. Gunakan sisir yang besar. Yang kata rincian itu yang mana? Kata Besar. Besar. Ya, betul jadi ya. Ya, nah jadi itu pelajaran kita, materi kita hari ini bagaimana caranya mengembangkan teks prosedur. Ada 5 langkahnya. Ini harus dituruti, ada 5 langkahnya. Kemudian gunakan struktur, kemudian apa lagi nak? Gunakan kebahasaan seperti itu ya. Mudah-mudahan saya yakin anak-anak ibu tuh bisa semua ya. Oh ya, sebelum kita untuk berdiskusi, materi minggu kemarin materi apa nak? Ibu akan tunjuk ya, ibu tunjuk masih kan? Jadi kalau belum semua tadi ada ini ada ibu akan tunjuk siapa orangnya. Silakan nak, apa nak materi minggu kemarin? Iya betul, struktur dan kebahasaan teks prosedur. Seperti itu. Jadi benar jawabannya ya. Jadi minggu kemarin kita belajar tentang apa nak? Struktur dan kebahasaan teks prosedur. Ya nak ya. Nah sekarang tugas kita itu adalah apa nak? Ini kita ya. Saya menanyakan apa yang kita akan diskusikan nanti kan sebenarnya kita akan berdiskusi ya seperti sebelumnya. Yang di belakang kelihatan anak? Oh jadi kalau tidak kelihatan kalau ibu ini ya. Kelihatan ya. Mengembangkan teks prosedur berdasarkan isi, struktur, dan kebahasaan. Jadi ini materinya mengembangkan teks prosedur berdasarkan isi, struktur, dan kebahasaan ya. Ibu tampilkan gambar selanjutnya. Jadi saya kan tidak ada remote ya. Remote ini sudah pakai tangan aja deh. Nah ini, kira-kira dari gambar ini apa yang ada dalam pikiran kalian? Apa sih ini? Ayo, silakan. Boleh tunjuk tangan. Salah tidak apa-apa, namanya juga belajar. Siapa tunjuk tangan? Ayo. Ah, coba silakan. Abel itu tentang apa yang di pikiran Abel nak? Tentang apa ya? Tombol? Ah, tombol apa nak? Apa? Tombol kembali. Tombol kembali? Kayaknya belum tepat ya Abel ya? Ah, tidak apa-apa. Siapa yang bisa memperbaikinya? Ini kan apa sebenarnya? Ada standby, ada turn off, ada restart. Ini turn off komputer. Berarti kita akan apa itu? Tombol untuk mematikan dan menghidupkan komputer. Betul, dari tombol untuk mematikan dan menghidupkan komputer. Nah ini kan judulnya di sini. Nih, turn berarti untuk mematikan komputer. Jadi kita pelajari ini bagaimana cara mematikan komputer yang benar seperti itu ya. Kalau ini buat apa? Cancel, meng-cancel berarti kembali tidak jadi seperti itu ya. Saya yakin kalian punya semua ya komputer di rumah ya. Kalau enggak komputer teman juga tidak apa-apa ini ya. Nah ini ada contoh teks prosedur tentang topiknya ini. Nah ini sudah dikasih topik loh ya. Mematikan komputer dengan benar. Tujuannya teks ini untuk memberikan kiat bagaimana cara mematikan komputer. Nah ini saya mau minta loh ya. Dari ada 8 anak yang akan membacakan, silakan. Siapa yang membantu ibu membacakannya tunjuk tangan? Ayo. Dela silakan. Nomor 1 bacakan. Tutup semua program atau aplikasi yang sedang aktif. Betul, tutup semua program atau aplikasi yang sedang aktif. Yang kedua, siapa membantu? Ayo.
klik menu turn off komputer. Betul, klik menu turn off komputer. Nah itu. Kemudian yang keempat, silakan tunjuk tangan. Delon, silakan. Nak. Pada kotak dialog turn off komputer, klik tombol turn off. Betul, pada kotak dialog turn off komputer, klik tombol turn off. Tuh. Kemudian yang kelima, silakan tunjuk tangan. Putri, silakan bacakan. Diamkan beberapa saat hingga komputer padam. Betul, diamkan beberapa saat hingga komputer padam. Betul ya. Yang keenam, tunjuk tangan. Ambil semangatnya ya. Coba silakan. Ini, ayo, apa nak baca? Nomor 6. Tekan Tombol off pada monitor untuk mendiamkan komputer. memadamkan. Itu ya. Jadi keenam, tekan tombol off pada monitor untuk memadamkan komputer. Kemudian ada 2 lagi. Siapa yang mau bantu nomor 7? Silakan coba Arjuna nomor 7 bacakan. Nak. Cabut kabel listrik dari jala-jala listrik. Betul, cabut kabel listrik dari jala-jala listrik. Dan yang terakhir, ayo, siapa yang mau aktif siswanya? Ya, siapa silakan? Nah, coba yang belum pernah itu. Ini silakan. Semuanya dapat ya. 8. Tutup dengan penutup. Tutup dengan penutup. Apa yang ditutup penutup? Komputernya. Kemudian saya bacakan penegasan ulang. Gunakanlah prosedur yang benar saat mematikan komputer. Nah ternyata lah ya, kita mematikan komputer itu bukan hanya dimatikan langsung tinggalkan saja. Tidak seperti itu, tapi ada langkah-langkahnya. Kira-kira kegunaannya buat apa kalau kita mematikan komputer ada prosedurnya? Membuat apa nak? Membuat awet komputernya jadi tidak mudah rusak. Betul sekali, tidak mudah rusak. Seperti itu ya. Kemudian ini selanjutnya. Ini udah kelihatan ya. Nah ini nanti kita akan membuat apa namanya nak? Membuat sebuah teks singkat ya. Nanti kita akan presentasikan. Sebenarnya ada teman yang akan menanggapi. Sekarang sudah kita lihat. Ada yang mau bertanya atau tidak? Ayo ibu minta siswanya aktif mau bertanya. Nanti ada temannya yang menjawab. Saya minta ya. Saya kasih waktu 1 menit untuk berpikir apa saja yang mau ditanyakan. Silakan siap-siap ya nak ya. Mau bertanya dulu sebelum kita berdiskusi, tanya jawab dulu ya. Boleh silakan nak ya. Saya kasih waktu, gak usah lama-lama, karena saya sudah tahu pasti kalian itu apa sih mau tanyakan. Nanti temannya bantu jawab loh ya. Sekarang ibu mau tanya, siapa yang mau bertanya tunjuk tangan? Waduh, bagus sekali. Jadi semuanya mau menanya, silakan coba. Bulan, mau nanya apa Bulan? Apa yang dimaksud dengan tujuan dalam teks prosedur? Apa yang dimaksud dengan tujuan dalam teks prosedur? Sekarang saya kasih waktu lagi setengah menit. Apa sih tujuan dalam prosedur itu namanya? Artinya? Yo silakan. Saya kasih waktu dulu ya. 1,5 menit saja. Nggak usah lama-lama. Saya yakin semua udah tahu jawabannya. Ya, kalau sudah belajar kan di rumah kan seperti itu. Sudah ya? Siapa yang mau menjawab pertanyaan Bulan? Bulan. Silakan. Coba. Siapa nih? Apa tadi? Jawab apa nak? Bagian yang berisikan maksud dari penulis untuk menentukan hasil akhir dari yang akan dicapai. Ya, sudah betul, tapi kayaknya kurang jelas deh nak ya. Apa sih? Mungkin terlalu terbata-bata. Boleh temannya siapa yang mau perbaiki? Nah, silakan tunjuk tangan, saya minta. Nah, coba Raja, silakan nak. Raja ini aktif bener anaknya ya. Seperti anak baru mau berjalan ini. Bagian yang berisi maksud dari penulis Ya. untuk menentukan hasil akhir. Bagian yang dimaksud dari
dari penulis Penulis untuk membentuk hasil akhir yang akan dicapai. yang akan dicapai, betul sekali. Jadi Naya, jadi memang seperti itu jawabannya. Ibu kasih waktu lagi setengah menit. Apa yang mau ditanya sama temannya? Boleh, silakan. Kalau tidak apa-apa, mungkin ada teman yang mau memperbaiki. Makanya semuanya siap-siap dengan semua pertanyaan dan siap-siap dengan menjawab. Jangan cuma bengong seperti itu. Ya janji ya, tidak boleh lagi bengong. Jadi harus tahu jawabannya, harus tahu pertanyaannya seperti itu. Sudah ada jawabannya? Pertanyaannya? Sudah ya? Sudah ada, saya yakin sudah ada itu. Sekarang ibu minta lagi, siapa yang mau bertanya harus aktif. Silakan, anak ibu tuh silakan semuanya. Silakan. Apa nak pertanyaannya? Silakan. Apa perbedaan teks prosedur sederhana dan teks prosedur kompleks? Iya, apa perbedaan teks prosedur sederhana dengan teks prosedur kompleks? Ayo boleh cari-cari di bukunya. Apa jawabannya? Boleh silakan. Boleh cari-cari. Boleh cari-cari apa perbedaan teks prosedur sederhana dengan teks prosedur kompleks? Silakan. Ayo semangat, jangan boleh malas kan? Ingat, anak burung tadi gagal di awal berarti bukan berarti gagal selanjutnya. Tapi tetap apa? Tetap berusaha. Cari informasi dari mana saja, boleh silakan. Baik, silakan. Ibu minta aktif ya. Siapa yang mau menjawab pertanyaan teman silakan tunjuk tangan. Nah, coba yang belum pernah menjawab ya, belum minta siap semuanya jawabannya ya. Silakan. Apa jawabannya? Bacakan ya. Tahu sore-sore tadi apa sih? Teks prosedur sederhana dapat ditempuh hanya dengan 2 atau 3 langkah saja, sedangkan teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah dan detail. Iya, ini saya akan jelaskan bahwa teks prosedur sederhana itu hanya terdiri dari berapa nak? 2 atau 3 langkah saja, ya. Sedangkan kalau lengkap lebih dari 3 langkah dan lebih berapa? Lebih berjenjang, betul sekali. Jadi benar nah ya, jadi saling teks prosedur itu banyak langkah-langkahnya kalau dia lengkap, tapi kalau tidak lengkap mungkin hanya 1, 2, 3 saja seperti itu teks prosedur yang sederhana. Kayaknya masih banyak waktu deh ya, jadi saya minta lagi. Oke, saya pikirkan tolong pikirkan pertanyaan apa untuk teman-temannya, biar tanya jawab, biar tahu jawabannya. Yang lain juga yang tidak menanya siap-siap dong ditanya dan menjawab seperti itu. Harus tahu, jangan hanya diam di bangku, tidak boleh seperti itu ya nak ya. Nah, saya minta harap belajar terus seperti itu. Saya yakin tahu deh anak ibu. Sekarang saya tanya lagi, siapa yang mau bertanya lagi? Silakan tunjuk tangan. Nah, siapa sekarang kira-kira yang samping dewa? Silakan. Langkah pertama mengembangkan teks prosedur. Langkah pertama mengembangkan teks prosedur. Masih waktu lagi deh. Setengah menit. Soalnya mau pikir dulu dong ya, mencari. Masih langkah pertamanya tadi sudah dijelaskan sama ibu sebenarnya ya. Di awalnya sudah dijelaskan. Mungkin teman itu masih mau nanya lagi seperti itu ya. Ada yang tahu jawabannya? Tahu kok. Ini mudah. Kalau enggak bisa nih, aneh juga ibu ya seperti itu, ya. Nah, apa jawabannya? Silakan nak. Iya, menentukan topik dan tujuan. Betul sekali, ya. Nah, saya kasih waktu lagi deh, setengah menit untuk bertanya. Silakan. Ya kira-kira ada yang nggak ngerti boleh ditanya nak. Jadi pada saat diskusi nanti mudah kalian mengembangkannya seperti itu ya. Boleh diingat-ingat pertanyaan apa? Siapa tahu kan di rumah semalam udah belajar kan? Pasti udah tahu dong apa yang mau ditanya sama ibu gurunya. Nanti temannya yang menjawab. Seperti itu kan? Iya. Sudah ada pertanyaan kan? Ada, makanya saya yakin ini anak-anak udah pintar semua nih kayaknya. Ya. Pertanyaan apa? Silakan tangan. Nah, yang semua gitu.
Coba, apa dah jawabannya? Mantap ya. Apa saja manfaat teks prosedur? Apa dah? Apa saja teks Manfaat? Iya, manfaat dari teks prosedur. Nah, ini mungkin agak susah karena mungkin ada beberapa jawaban yang perlu diingat. Nah, kayak masuk lagi setengah menit loh. Ya, kira-kira apa sih manfaatnya? Ya, silakan. Berpikir dulu, enggak apa-apa nak. Namanya juga kita manusia pasti ada lupanya seperti itu ya kan? Silakan. Dicoret-coret juga di buku enggak apa-apa nak. Sudah? Kira-kira ada berapa jawabannya manfaatnya? Kira-kira nak? Ada nggak manfaatnya? Ada berapa kira-kira manfaatnya nak? Wah, banyak sekali. Jadi saya pecahkan jawabannya satu anak satu jawaban ya, biar memudahkan kalian untuk menjawab seperti itu. Yang pertama, tunjuk tangan. Saya. Aduh, yang di belakang silakan. Tuh, sampai itu. Silakan. Apa sampai? Memudahkan penyusun Apa nak? Memudahkan. Memudahkan penyusun untuk menunjukkan kerja. Seperti itu benar tak? Nah, betul sekali jawabannya. Jadi memudahkan kita untuk menyusunnya. Seperti itu. Sekarang itu baru yang keberapa nak? Baru yang pertama kan ya? Masih ada berapa? Masih ada 3. Sekarang saya tanya lagi. Siapa yang mau jawab? Saya. Nah, silakan yang ini. Siapa coba? Yang belum deh ya kayaknya deh. Ini deh. Nah, ini. Apa nak jawabannya yang nomor 2? memudahkan penempatan bagian yang Memudahkan penempatan bagian yang terpenting. Betul sekali, itu manfaatnya ya. Kemudian ada 2 lagi. Jadi kita nanti berkelompok ya. Kita berdiskusi. Ada lagi tidak? Ada ya? Nah, siapa nak? Coba apa nak? menghindari adanya perintah ganda. Menghindari adanya perintah ganda. Betul sekali, perintah ganda berarti apa? Ada 2 perintah dalam 1 kalimat. Contohnya apa misalnya? Sebutkan dan jelaskan. Iya, sebutkan dan jelaskan. Jadi tidak boleh dalam 1 kalimat perintah, harus ada 1 saja ya. Yang terakhir apa nak? Nah, coba jangan lagi apa yang terakhir nak? Membantu menafsirkan isi perintah. Membantu Menafsirkan isi perintah. Betul sekali. Jadi jawaban-jawaban itu harus dihafalkan ya, agar kita memudahkan untuk berdiskusi nanti. Seperti itu ya nak ya. Nah, sekarang kita duduk berkelompok. Ini grup kelompok minggu kemarin lah ya. Nah, berarti kita duduk di sini berkelompok. Nanti ibu bagikan LKPD-nya. Tolong kalian kerjakan bagaimana cara membuat teks prosedur ya. Bagikan dulu ya.
pelajaran kalian silahkan. Nanti ibu akan berkeliling ya seperti itu. Ayo tulis, carilah prosedur yang singkat saja. Nah, untuk sementara ini kita belajar bagaimana cara menulis surat prosedur yang singkat saja, yang sederhana saja. Boleh, silakan, tidak apa-apa. Suruh di kertas lain dulu, nanti kalau tidak ada di kertas ini. Boleh nanti di kertas lain dulu, nah, jangan langsung nanti salah. Tulis di kertas lain dulu. Tuh, jangan kembali malam dong. Masa cuma siapa ini dengan ada yang mencari? Memang ingat kita ya, Oh, betul, pasti kita ya. Nah, ini boleh saling kerjasama seperti tanya ibu cari. Ini tapi boleh dong cari seperti itu. Tapi lebih bagus cari sendiri. Ayo silakan kerjasama. Semuanya harus saling tanya loh ya. Nggak mungkin saling diam. Yo, yang lain boleh saling kasih ide. Pasti kita mulai dari apa dah? Dari struktur dulu ya. Ada tujuan, ada langkah-langkah, dan kemudian apa dah? Ada penjelasan juga. Kebahasannya juga digunakan, ya. Ibu kasih waktu deh, spesial buat kalian. Nanti dipresentasikan ya. Nah, nanti per kelompok dipresentasikan. Nanti temannya menanggapi dari kelompok lain. Oh, dia ada presentasi, nggak tahu kita. Ya, seperti itu. Silakan tulis dulu, silakan. Boleh kerjasama, silakan. Tulisannya rapi, biar teman yang membacakan itu bisa jelas. Oh ya, untuk membacakan tentukan dari sekarang tiap kelompok. Ini kamu yang nulis, kamu yang membacakan, seperti itu ya. Tentukan tiap kelompok siapa nih yang mau mempresentasi ke depan atau bening-bening ngomong ya. Ya cari tunjuklah siapa yang akan presentasi nanti di depan. Silakan. Tunjuklah. Ketua kelompoknya boleh atau anak buah juga boleh. Suasananya tolong kondusif, jangan ribut. Ya, saya bisa mengerjakan bukan untuk ribut ya, seperti itu ya. Yuk, kerjakan silakan. Saya kasih waktu kita beberapa menit lagi ya. Tapi nanti kita kekurangan ini apa? Waktunya tidak cukup. Ayo tulis apa saja yang bisa kalian, ada yang menyumbang langkah-langkah. Ya seperti itu, silakan ya.
2 menit lagi, silakan. Susah ya, waduh. Seperti itu saja susah. Apa ini? Ibu mau tanya? Ya. Boleh, silakan apa nak? Perhatikan ini. Nah, ya, alhamdulillah.
lebih-lebih untuk kegiatan. Salah satu menu sarapan mudah untuk dibuat adalah telur mata sapi. Kandungan gizi pada telur cukup untuk menunjang kita berkegiatan sampai siang hari. Langkah-langkah yang pertama, 1. Panaskan minyak dalam wajan di atas Yang lain tolong perhatikan. dengan api sedang. Kedua, setelah panas, pecah telur dan tuangkan isi. Ketiga, jika sudah matang, angkat dan tiriskan sebentar agar minyaknya berkurang. Keempat, letakkan telur mata sapi di atas piring dan siap dihidangkan. Sekian hasil diskusi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban dari kelompok 1. Nah, sekarang saatnya kita menanggapi, ya. Jadi siapa tahu nanti ada yang kurang jawaban apa sudah benar. Boleh, silakan. Sekarang kelompok mana yang mau menanggapi, nak? Tunjuk tangan. Kelompok 8 silakan yang mau menanggapi. Siapa depan Abel? Ya, silakan dapat. Tidak apa-apa. Tanggapi ya kelompok ini apa salahnya yang tadi silakan ya. Saya perwakilan dari kelompok 8 akan menanggapi presentasi kelompok 1. Ya. Menurut kelompok 8, teks prosedur yang disusun tidak terdapat struktur bagian penegasan ulang. Oh ya, silakan. Jadi menurut kelompok 8, teks prosedur yang dibuat kelompok 1 tidak ada struktur apa nak? Penegasan ulang. Nah itu, jadi untuk kelompok 1 perhatikan ya, harus ada penegasan ulang. Enak ya, seperti itu. Boleh, tidak apa-apa, nanti kita perbaiki sama-sama. Sekarang waktunya presentasi kelompok 2. Silakan ke depan. Sini saja nak. Sini nak. Bacakan buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan cara membuat susu jahe. Membuat susu jahe sangat mudah caranya. 1. Panaskan air dalam panci di atas kompor dengan api sedang. 2. Setelah panas, tuangkan dalam gelas. 3. Kemudian memamerkan potong jahe yang bersih dan masukkan dalam gelas. 4. Masukkan susu dalam gelas tersebut. 5. Aduklah merata. Susu jahe sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh dan bagi masa pandemi seperti ini. Nah, terima kasih nak. Silakan kelompok mana yang mau menanggapi. Kalau tadi kan sudah ada kurang penegasan ulang, sekarang apa? Nah, silakan. Kelompok mana menanggapi kelompok 2? Silakan. Silakan. Sini, agak berdiri sini. Ya. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan menanggapi presentasi dari kelompok 2. Menurut kelompok 5, teks prosedur yang disusun tidak terdapat struktur tujuan bagian. Oh ya, terima kasih. Jadi dia hanya mengatakan bahwa kelompok 2 tidak ada apa struktur tujuan. Jadi langsung kepada apa nak? Pada langkah-langkah dan penegasan ulang. Ini kebalikan dari kelompok 1. Ini kelompok 2 perhatikan nanti kesalahannya nak ya. Silakan ya. Sekarang waktunya kelompok 3. Silakan presentasi ke depan sini. Silakan biar kelihatan di depan sini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Cara memasak mie goreng. Semua orang sangat menyukai masakan berbahan dasar mie, terutama mie goreng. Selain enak, mie goreng juga sangat mudah dibuat. Berikut langkah-langkah membuat mie. Pertama, panaskan air dalam panci di atas kompor berapi sedang. Kedua, setelah mendidih masukkan mie. Ketiga, jika mie sudah masak, angkat dan tiriskan. Keempat, masukkan ke dalam piring. Kelima, tambahkan bumbu mie goreng dan aduk rata. Keenam, hidangkan hangat-hangat. Dengan memasak mie yang sesuai petunjuk, maka akan menghasilkan mie goreng yang enak dan cepat disajikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dari jawaban dari kelompok siapa? Kelompok 3. Berikan apa sudah tempat mana?
Menurut kelompok 6, teks prosedur yang disusun sudah terdapat struktur, tujuan, langkah-langkah dan penegasan ulang. Terima kasih. Oh, jadi sudah benar ya. Dia menanya apa lagi nak? Bahwa di dalam teks yang sudah dibuat temannya tadi sudah terdapat struktur yang lengkap. Apa strukturnya? Tujuan, langkah-langkah dan penegasan ulang. Jadi betul kan Malik. Kasih plus lagi dong untuk kelompok 3 nak. Sudah benar ya. Boleh silakan. Sekarang kelompok 4 silakan ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Sini nak di sini. Jadi kelihatan teman-teman yang lain. Silakan bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membacakan tentang teks prosedur yang telah kami cari. Cara mengirim pesan di WA. WA adalah salah satu aplikasi pengirim pesan dan melakukan panggilan jarak jauh yang sudah dikenal sejak pemakaian. Dengan WA, kita bisa tahu kabar dari orang yang kita kenal secara cepat. Baik. Cara penggunaannya juga sangat mudah. Berikut cara atau langkah-langkah mengirim pesan di WA. 1. Buka aplikasi WA. 2. Pilih kontak yang akan dikirim pesan. 3. Tulis pesan sesuai kehendak. 4. Dan pesan pun akan dikirim. Aplikasi WA sangat terkenal di kalangan masyarakat luas. Karena di masa sekarang sudah banyak masyarakat yang memiliki HP, WA sangat membantu dalam pemakaian dan keunggulannya. Nah, bersihkan pos namanya. Jadi pendapat kelompok 4, silakan kelompok mana yang mau menanggapi? Kelompok 2, silakan Hirlanda, silakan ke depan ke sini. Apa sih yang mau dikritik? Nah, Itu langkah-langkah kurang tepat. Seharusnya kelompok berapa nak? saya dari kelompok 2 ingin menanggapi Yang presentasi lain? dari kelompok 4. Struktur dan langkah-langkah kurang lengkap. Seharusnya langkah-langkah menekan tombol kirim terlebih dahulu. Iya, jadi memang silakan duduk nak. Jawaban dari tanggapan dari kelompok 2 mengatakan jawaban dari kelompok 4 tadi sudah hampir benar, tapi ternyata di langkah-langkah dia tidak menyampaikan apa nak? Menekan tombol kiri. Jadi sudah nulis langsung gitu. Tidak mungkin ada seperti itu. Jadi betul jawabannya, tapi sanggahannya seperti itu. Lanjut kelompok 5, silakan presentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami acara memperbaiki. AFT sudah menjadi minuman yang sangat ideal terutama pada pagi hari sebelum beraktivitas. Sebagai minuman pembuka di pagi hari membuat tubuh merasa segar dan bersemangat. Berikut ini langkah-langkah membuat AFT. 1. Panaskan air dan panci di atas kompor dengan api sedang. 2. Setelah mendidih, tuangkan dalam gelas. 3. Masukkan gula secukupnya dan masukkan teh. 4. Aduk merata. 5. Hangat siap digunakan. Air teh sangat bermanfaat karena memiliki antioksidan yang membuat tubuh merasa segar. Ya. Berikan tepuk tangannya buat temannya. Dari jawaban kelompok 5, kelompok mana yang akan menanggapi? Silakan kelompok 1, silakan ke sini nak. Ya, silakan berdiri di sini nak. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menanggapi hasil presentasi dari kelompok 5. Yang lain? Menurut kelompok 1, teks prosedur sudah terdapat struktur, tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Apa nak ulang lagi nak? Menurut kelompok 1, teks prosedur sudah terdapat struktur, tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Iya. Jadi menurut kelompok 1, jawaban dari kelompok 5 sudah benar karena di dalamnya sudah ada strukturnya, tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Berikan tepuk tangan lagi kerja. Nah ya, berarti dari kemajuan. Kemudian silakan kelompok 6 presentasikan hasilnya. Yuk silakan depan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Cara membuat telur mata sapi.
Langkah-langkah. 1. Panaskan minyak dalam wajan di atas kompor dengan api sedang. 2. Setelah panas, pecah telur dan tuangkan isi telur dalam wajan dan tambahkan garam. 3. Jika sudah matang, angkat dan tiriskan sebentar agar minyaknya berkurang. 4. Letakkan telur mata sapi di atas piring dan siap dihidangkan. Penegasan ulang. Selain enak, telur mata sapi sangat mudah dibuat, tidak memerlukan waktu yang lama. Ya. Makasih, silakan tepuk tangan buat teman-teman. Sekarang kelompok 6 aja pasti ada dong yang mau menanggapi. Silakan. Kelompok mana menanggapi, Nak? Kelompok 3, silakan Ayu. Sini aja. Ya. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menanggapi presentasi dari kelompok 6. Menurut kelompok 3, teks prosedur yang disusun tidak ada struktur bagian tujuan. Oh, silakan duduk. Tidak ada bagian tujuan. Jadi langsung ke mana dia? Oh, langkah-langkah kemudian penegasan ulang. Nanti yang salah-salah, kelompoknya salah akan diperbaiki, Nak, ya. Dikasih waktu seperti itu. Dan Fatina, kelompok 7. Ya, silakan. Dua lagi kelompok yang maju presentasikan hasilnya. Silakan. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 ingin mempresentasikan cara memasak mie goreng. Semua orang sangat menyukai masakan berbahan dasar mie goreng. Terutama mie goreng selalu enak. Mie goreng juga sangat mudah dibuat. Berikut langkah-langkah membuat mie goreng. 1. Panaskan air dalam panci di atas kompor berapi sedang. 2. Setelah mendidih, masukkan mie. 3. Jika mie sudah masak, angkat dan tiriskan. 4. Masukkan dalam piring. 5. Tambahkan bumbu mie goreng dan aduk sampai merata. 6. Hidangkan hangat-hangat. Demikianlah presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kelompok presentasi dari kelompok 6. Ayo, saya yakin nih ada teman-teman yang mau menanggapi. Silakan di kelompok mana, Nak? Mau menanggapi kelompok 6? Saya kelompok 4, silakan ke depan, silakan. Yuk, misalnya tak berdiri sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menanggapi presentasi dari kelompok 7. Menurut kelompok 4, teks prosedur yang disusun tidak ada struktur bagian dan penegasan ulang. Silakan dulu. Dia tidak ada bagian apa, Nak? Struktur bagian dan penegasan ulang. Struktur bagian Dan penegasan ulang. penegasan ulang, silakan. Iya. Tidak ada. Jadi memang ada yang salah di kelompok yang ini ternyata. Nanti benar kita aja. Sekarang kita di kelompok 8, silakan. Berdiri sini, Nak. Sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya dari perwakilan kelompok 8 ingin mempresentasikan langkah-langkah mengirim pesan di WA. Ya. Pertama, buka aplikasi WA. Kedua, pilih kontak yang akan kita tuju. 3. Kemudian kita ketik pesannya. 4. Pilih dan klik ikon kirim. 5. Dan pesan akan terkirim pada penerima. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kelompok yang terakhir. Nah, ini siapa tuh yang bisa menanggapinya? Silakan kelompok mana, Nak? Kelompok 7, silakan. Yuk. Apa sih? Yuk, silakan di sini, Nak. Saya mewakili kelompok 7 akan menanggapi presentasi kelompok 8. Menurut kelompok 7, tes prosedur yang disusun tidak terdapat bagian tujuan dan penegasan ulang. Betul. Silakan. Jadi di dalam kelompok 7 yang dibuat tidak ada struktur tujuan dan penegasan ulang seperti itu, ya. Tapi tidak apa-apa. Nanti ada waktunya kita untuk apa, Nak? Memperbaikinya, ya. Seperti jadi lebih benar seperti itu. Lanjutnya. Jadi diskusi hari ini apa yang dapat kita sampaikan, Nak? Bahwa
bahwa untuk mengembangkan sebuah teks prosedur ada 5. Nah itu. Yang pertama menentukan topik, yang kedua menentukan tujuan, yang ketiga mencari informasi, yang keempat membuat catatan, dan yang kelima menuliskan teks prosedurnya seperti itu ya. Jadi harus diingat terus ya bagian-bagiannya seperti itu. Nah sekarang nanti saya kira mungkin sudah mengerti. Nah ini ibu bagikan semua evaluasi per orang kita kerjakan seperti itu nak ya. Kalau dikerjakan satu anak satu ya Kak ya. Ini untuk kelompok 1 silakan. Ini untuk kelompok 2 dari ibu ini ya. Silakan. Ini kelompok 3 untuk evaluasi. Silakan. Ini dibuka nak ya. Dibuka, bagikan satu anak satu. Itu ada pertanyaan nanti kalian isi. Silakan. Ini juga buka. Yang ini juga silakan. Kelompok berapa? Ini kelompok 8. Ini kelompok 7. Silakan buka paragrafnya. Buka papernya bagi satu anak satu. Saya kasih waktu untuk mengerjakannya. Evaluasi per orang. Silakan. Ya, silakan evaluasi kerjakan. Yuk, silakan kerjakan nah. Satu anak satu, kerjakan evaluasi tidak terlalu susah. Apa yang kita pelajari itulah yang kalian jawab seperti itu ya. Boleh. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Kamu tidak ngerti bu apa nak? Boleh, Pak Dina M. Ya, sudah. Ya. Boleh yang lain kalau belum ngerti, boleh silakan tanya sama ibu, boleh silakan. Yuk, silakan dikerjakan nak. Karena nanti dievaluasi sesuai dinilai.
4 menit lagi. Kan tidak sulit loh itu ya. Sudah ditanyakan, sudah dipelajari, itulah yang ditanyakan sama ibu ya. Boleh, beda sama enggak apa-apa, Nak. Oh, boleh kan? Beda sama temannya. Enggak apa-apa namanya jelas itu ya. Yuk, jawab. Tulisannya yang rapi ya, jangan ada coretan. Silakan yang rapi tulisannya jadi memudahkan pada saat penilaian nanti. Bu, kalau tulisannya jelek Bu, ya enggak apa-apa tulisannya jelek. Yang penting harus rapi, ya betul.
mengembangkan teks prosedur. Betul sekali. Ya, jadi ya. Sekarang, bagaimana cara mengembangkan teks prosedur? Ada berapa langkah? 5. Ada 5. Satu-satu loh. Ibu minta jawabannya. Apa nak? Jawabannya. Yang pertama. Menentukan topik. Pertama, menentukan topik. Betul sekali ya. Siapa lagi yang bisa? Yang kedua apa nak? Coba apa nak? Menentukan tujuan. Menentukan tujuan. Betul sekali. Itu materi kita hari ini. Yang ketiga apa nak? Mencari informasi. Mencari informasi. Betul sekali. Mencari informasi dari mana saja nak? Dari media massa, media elektronik, kemudian dari internet. Betul seperti itu. Yang ke berapa? 4. Siapa yang bisa? Apa? Materi kita hari ini apa nak? Yang keempat? Apa? Apa nak? Silakan. Buat kerangka karangan. Betul, membuat kerangka karangan ya. Kemudian terakhir apa? Siapa yang bisa? Apa aja silakan. Menulis teks prosedur. Menuliskan teks prosedur. Jadi itulah materi kita hari ini. Mengembangkan teks prosedur ada 5 langkah. Yang pertama, menentukan menentukan topiknya. Kemudian yang kedua apa? Menentukan tujuan. Yang ketiga, mencari informasi. Yang keempat, membuat kerangka karangan. Dan yang kelima, menuliskan teks prosedurnya. Betul sekali ya. Kita ya nak ya. Nah, sekarang ibu akan nanya dulu deh. Ibu mau merefleksi, ya. Ibu akan menanyakan refleksi, ya. Semalam kan sudah tahu kita mau ada pelajaran bahasa Indonesia. Kira-kira apakah kalian belajar atau tidak? Tidak belajar, ya pastilah. Nggak mungkin lah kita mau belajar besok tidak belajar. Jadi harus belajar. Kira-kira apa sih yang dipelajari? Beri tangan. Apa? Membaca buku dan membuka. Membaca buku dan membuka internet. Boleh seperti itu ya. Jadi buka buku-buku yang ada diberikan dari sekolah, pelajari. Kemudian kalau pulang lengkap boleh menggunakan apa nak? Internet. Boleh seperti itu. Jadi memang harus persiapan dulu. Kalau belajar seperti orang mau berpergian harus sarapan dulu. Nah jadi kalau sebelum belajar apa nak? Harus belajar dahulu. Kira-kira kalau kita belajar dulu nanti apa lebih mudah kita menangkap pelajaran seperti itu. Jadi tidak terlalu nol di otak ini seperti itu ya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, ini ibu ada buat contekannya ya. Apa sih manfaat yang kalian rasakan setelah belajar menulis teks prosedur? Ayo silakan pikiran dulu dong. Apa kira-kira apa sih manfaat kalian setelah mempelajari belajar tentang teks prosedur tadi? Silakan yang pertama siapa? Abel. Coba silakan. Nanti. Dapat menerapkan langkah-langkah prosedur dalam kehidupan. Ya dapat menerapkan, betul sekali nak ya, dapat menerapkan langkah-langkah teks prosedur dalam kehidupan nyata. Betul sekali itu ya. Contoh yang paling mudah apa nak? Saat kita membuat mie ya. Nah kehidupan tiap hari kita masak mie seperti itu, terkadang seperti itu ya. Selanjutnya apa manfaat yang selanjutnya? Siapa yang bisa nak? Apa? Hasil pekerjaan menjadi teratur. Karena apa? Karena sudah ada langkah-langkah atau prosedurnya. Betul sekali jawabannya ya. Kemudian yang ketiga, ada lagi manfaatnya? Atau cuma sampai situ? Hah? Sampai situ? Oh, itu yang bisa kalian rasakan. Tidak apa menambah jawaban lain-lain. Nah ya. Selanjutnya, ada lagi ini ya. Mengerti tidak kalian materi hari ini? Mengerti materi hari ini. Tentang apa materi hari ini? Teks itu apaan? Mengembangkan teks prosedur seperti itu. Nah, jadi ibu harap apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadikan kita lebih baik lagi ke depannya, membuat langkah-langkah lebih teratur karena ada poin-poinnya seperti itu. Kita balik lagi ke anak burung tadi. Anak burung tadi kenapa dia nak? Hah?
Jadi jangan mudah putus asa dalam mencari apa nak? Bukan makan dong, mencari apa kalau kita cita-cita kita gagal pertama, udah jangan terus gagal. Nanti perterusan jadi malas, jangan seperti itu. Jadi tetap apa? Tetap semangat, ya, tetap belajar. Gagal di awal boleh diperbaiki, seperti itu. Jangan mudah putus asa. Kemudian untuk mencapai tujuan itu jangan hanya satu cara, tapi banyak cara yang bisa digunakan, seperti itu ya. Tidak bisa cara A, cara B. Tidak bisa cara B, cara C. Seperti itu selanjutnya. Jadi memotivasi diri kita, ya. Nah sekarang, Ibu rasa sudah cukup materi kita hari ini. Ketua kelas, kita berdoa lagi untuk menutup materi hadis. Silakan ucapkan pimpin doanya. Siap. Marilah teman-teman, sebelum kita menutup acara pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingat lagi maka ini sudah dikumpul semua nak. Diskusi sudah semua dikumpulkan. Jadi nanti yang tadi hasil diskusi sudah diperbaiki belum? Sudah diperbaiki ya. Jadi kesalahan-kesalahan tadi tolong diperbaiki. Ya, buat apa? Ya buat kita agar nanti ke depan jadi lebih bagus lagi. Nah sekarang, oh ya ibu sambil mati. Minggu depan materinya apa nak? Saya Bu, Apa nak? teks ceramah. Teks ceramah ya betul nak ya. Sekarang Ibu Airi, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.